Ya, pemirsa, sebelum keberangkatan ke tanah air, koper-koper jemaah Indonesia mulai dilakukan pemeriksaan kembali. Usai bermalam dan melempar jumroh, jamaah haji Indonesia sudah mulai meninggalkan Mina untuk kembali ke hotelnya di Makkah. Selanjutnya jamaah haji gelombang pertama bersiap untuk kembali ke tanah air. Koper-koper jamaah haji Indonesia disusun dan dilakukan pemeriksaan berat dengan ditimbang oleh petugas haji sebelum dibawa ke maskapai penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para penumpang hanya boleh membawa koper bagasi maksimal 32 kg dan koper kabin maksimal 7 kg. Tidak boleh juga membawa benda cair termasuk air zam-zam. Air zam-zam akan diberikan 5 liter ke setiap jemaah begitu tiba di tanah air. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Dewi Murtiningrum di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Dewi. Ya, bagaimana Dewi pemulangan proses? Ya, Dewi, bagaimana proses pemulangan jamaah haji ke tanah air? Seperti apa persiapannya sampai saat ini? Baik Gede dan Anggi, jamaah haji asal Indonesia untuk gelombang pertama berangsur-angsur sudah mulai diterbangkan kembali ke tanah air. Dan sudah sekitar 23 kloter terdiri dari 9.059 jamaah haji Indonesia sejak hari kemarin telah kembali diterbangkan ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Nah, namun untuk teknis pelaksanaan kepulangan sesuai dengan rencana, 8 jam sebelum jadwal penerbangan, jamaah haji Indonesia telah harus check out dari hotel untuk melakukan perjalanan ke Bandara Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah. Perjalanan itu sekitar 1 hingga 2 jam, lalu 6 jam lamanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dikumpulkan di Plaza Podium di wilayah Bandara King Abdul Aziz dengan durasi perjalanan hingga 9 jam dan sekitar 9.059 jamaah haji Indonesia telah tiba. Lalu selanjutnya, namun masih banyak saja jamaah haji Indonesia yang melalaikan aturan tentang membawa barang-barang yang diberikan oleh Bandara King Abdul Aziz, bahwa jamaah haji Indonesia dilarang membawa seperti tidak boleh membawa aerosol, benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa melukai orang lain. Selanjutnya yang saat ini sedang diwaspadai adalah air zam-zam dalam kemasan botol, juga sangat dilarang oleh pihak Bandara King Abdul Aziz Jeddah, karena jika botol tersebut terhimpit-himpit dan pecah, itu tentu saja mengganggu penerbangan dari pesawat hingga mengganggu penerbangan untuk melaju ke tanah air, begitu. Dan masih banyak juga jamaah haji yang sudah diberi untuk membawa koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg, namun masih saja ada beberapa jamaah haji yang overload, sehingga barang-barang yang overload tersebut akan disita oleh pihak Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jamaah haji juga diizinkan untuk membawa koper untuk di kabin maksimal adalah 7 kg serta tas paspor. Masih banyak yang juga jamaah haji yang secara sembunyi-sembunyi membawa air zam-zam, namun diinformasikan sekali lagi bahwa baru saja Menteri Agama Yakut Khalil Qaimas bahwa saat ini jamaah haji Indonesia mendapatkan 10 liter air zam-zam, 5 liter langsung diberikan di bandara di kota tujuan, selanjutnya 5 liter kemudian bisa diambil di Kementerian Agama di wilayah sekitar tempat tinggal jamaah haji tersebut. Begitu Anggi dan Gede. Baik, terima kasih Dewi untuk laporan dan juga informasinya. Tetap sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan saat pulang ke tanah air gunakan baju adat khas Bugis. Ya, budaya baju adat yang diberi nama baju turung ini sudah turun-temurun dipakai para jamaah yang akan kembali ke tanah air. Indonesia terkenal dengan beragam budaya, termasuk budaya pakaian khas warga Bugis, Sulawesi Selatan yang melekat pada jemaah haji. Setiap akan kembali ke tanah air usai melaksanakan rukun Islam yang kelima, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sidrap memiliki budaya yang unik. Berbeda dengan jemaah daerah lain yang umumnya akan mengenakan busana muslim biasa, para jemaah haji asal Sidrap ini mengenakan pakaian adat setempat bernama baju turung. Mereka sengaja membawa baju adat ini dari daerah asalnya untuk dikenakan usai pulang dari Tanah Suci. Ini dari Sulawesi, ini baju adat kami, adat Bugis, di Sidrap, Loka Batue. Saya ini pakai baju adat, tradisi orang Bugis. Jadi ini namanya pakaian turun, mau pulang kampung. Insya Allah nanti saya pulang kampung bersama rombongan. Dulu kan belum ada baju begini, kan itu ada namanya baju tradisi, dipakai turun ke kampung. Jadi memang sudah turun-temurun ya? Sudah lama, setiap tahun itu ada orang Bugis memang. Sesampainya di tanah air, nantinya para jemaah akan dibawa ke asrama haji Makassar dan selanjutnya akan diantar ke daerahnya masing-masing. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tosari, iNews melaporkan.